Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zerul Jagung Pratama dari kelas Jaringan Secara Tiruan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang backpropagation. Yang pertama, yaitu kita akan membahas yang pertama itu pengertian backpropagation. Yang kedua itu kita akan membahas arsitektur backpropagation, dan ketiga kita akan mempelajari perhitungan backpropagation, dan yang terakhir itu kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama itu pengertian backpropagation. Backpropagation ini adalah suatu pembelajaran yang kita bisa untuk kita bisa memperkecil tingkat keeroran dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation ini adalah salah satu metode sistematik untuk pelatihan multilayer di jaringan secara tiruan. Backpropagation bisa dikatakan sebagai algoritma pelatihan multilayer karena di backpropagation ini mempunyai 3 layer, yaitu pertama input layer, yang kedua hidden layer, dan terakhir itu output. Dan di backpropagation ini merupakan hasil perkembangan dari single layer network atau jaringan layar tunggal yang awalnya hanya memiliki 2 layer, yaitu input layer dan output layer. Dengan adanya hidden layer yang pada backpropagation sekarang, di sini dapat meningkatkan besarnya, menyebabkan besarnya tingkat error pada backpropagation ini menjadi lebih kecil dibanding tingkat error yang masih pada single layer network. Karena pada hidden layer yang berfungsi pada backpropagation ini yaitu dijadikan sebagai tempat untuk meningkatkan dan menyesuaikan bobot, sehingga didapatkan nilai bobot yang baru yang bisa kita arahkan mendekati dengan target output yang kita inginkan. Lalu selanjutnya arsitektur backpropagation. Di arsitektur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di backpropagation ini mempunyai 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Pada input layer, dia tidak terjadi di dalam input layer, dia tidak terjadi proses komputasi. Namun di input layer ini, dia terjadi pengiriman sinyal X ke hidden layer. Dan pada hidden layer maupun output layer, di situ terjadi proses komputasi terhadap bobot dan bias dan dihitung pula besarannya output dari hidden dan output layer tersebut berfungsi sebagai aktivasi tertentu. Dan di dalam algoritma backpropagation ini dia memiliki fungsi aktivasi, yaitu fungsi aktivasi sigmoid binary, karena di sini dia menginginkan outputnya itu bernilai 0 dan 1, 0 sampai 1. Nah, di sini yang pertama itu ada arsitektur backpropagation secara horizontal, yaitu kalau misalnya input layer itu disimbolkan nilai X dengan huruf X, dan hidden layer disimbolkan Z dengan huruf Z, dan output layer disimbolkan dengan huruf Y. Dan sama seperti dan pada arsitektur backpropagation secara vertikal, yaitu sama simbolnya dengan yang secara horizontal. Namun kalau yang horizontalnya dari kiri, dari input layer dari kiri ke output layer ke kanan. Namun pada vertikal, dia output layer itu berada di atas dan input layernya berada di bawah. Selanjutnya ada 2 bagian utama pada JST, yaitu yang pertama itu forward propagation dan backward propagation. Dan pada forward propagation ini dia mencoba menghasilkan nilai Y, dan sedangkan pada backward propagation ini dia memperbaiki diri sendiri atau update bobot, sehingga pada forward propagation berikutnya menghasilkan nilai Y yang lebih baik untuk lebih mendekati label aslinya gitu. Lalu selanjutnya
yang ketiga yaitu perhitungan backpropagation. Dan pada perhitungan backpropagation ini yaitu kita memiliki 4 langkah. Yaitu 4 langkah pertama, kita akan menghitung lapisan tersembunyinya, yaitu yang bernilai X1 dan X2. Untuk menghitung X1-nya, begitu nilai in1 dikali W1 ditambahkan dengan nilai in2 dikalikan W2, lalu ditambahkan dengan B1. Dan X2-nya, untuk nilai X2, lapisan X2-nya, nilai in1 dikali W3 ditambahkan dengan in2 dikalikan W4, lalu kita tambahkan dengan B1. Lalu langkah yang kedua, setelah kita mendapatkan hasil dari W1 dan X1 dan X2, lalu kita akan masukkan ke dalam fungsi aktivasinya. Yang untuk mencari X1-nya, X1 sama dengan I1 dibagikan dengan nilai 1 ditambahkan dengan nilai E ditambah E, lalu dipangkatkan dengan nilai dari X1. Lalu yang kedua, X2-nya yaitu sama dengan 1 dibagikan dengan 1 ditambah E, lalu kita masukkan nilai X2-nya. Langkah ketiga, kita akan mencari nilai X3. Di X3 ini, nilai X1 ditambahkan W5 ditambahkan dengan nilai X2 dikali W6, lalu kita tambahkan dengan nilai B3. Langkah yang keempat, setelah kita mendapatkan hasil tadi, nilai X3 tadi, kita akan masukkan X3 ke dalam fungsi aktivasinya, yaitu X3 sama dengan 1 dibagikan 1 ditambah E, lalu kita dipangkatkan dengan nilai X3. Lalu kita lanjutkan ke contoh soalnya. Ini untuk foto contoh soalnya, dan di sini kita ketahui W1 bernilai 0,15, W2 bernilai 0,4, W3 bernilai 0,6, W4 bernilai 0,1, W5 bernilai 0,2, W5 bernilai 0,21, W6 bernilai 0,31, dan B1 sampai B3 itu bernilai 1. Dan di sini soalnya yang ingin ditanyakan, berapakah hasil keluaran akhir jika inputan 1 sama dengan 1 dan inputan 2 itu sama dengan 0. Sesuai yang tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menghitung lapisan dari X1 dan X2 nya. Untuk menghitung X1 itu kita menggunakan rumus N1 dikali W1 ditambahkan dengan nilai N2 dikalikan dengan W2, lalu kita tambahkan dengan 1. N1 tadi bernilai 1 ditambahkan 0, W1 tadi bernilai 0, W1 bernilai 0,15 ditambahkan dengan N2 itu bernilai 0 dikalikan dengan W2 yang bernilai 0,4, dan kita jumlahkan dari N1 dikali W1 ditambahkan dengan hasil N2 dikali W2 dan kita tambahkan dengan 1, B1 itu bernilai 1 sama dengan 1 dan hasilnya 1,15. Untuk X2 nya di sini kita merumus N1 dikali W3 ditambah N2 ditambahkan hasil N2 dikali W4 ditambahkan B1, ditambahkan dengan B2. Sorry, salah tulis ya. Di sini N1 itu bernilai 1 dikalikan dengan W3 itu W3 bernilai 0,6, N2 bernilai 0 dikalikan dengan W4 itu W4 bernilai 0,1 ditambahkan dengan nilai B2 itu 1 dan hasilnya itu 1,6. Angka kedua, setelah kita dapatkan hasil dari X1 dan X2 tadi, kita masukkan ke dalam fungsi aktivasinya, yaitu X1 sama dengan 1 dibagikan dengan 1 ditambah E, yaitu dengan nilai X tadi, nilai X1 tadi, dan hasilnya itu 1 dibagi dengan 1 ditambah 0,3166664, dan hasilnya itu 1 dibagikan setelah dibagikan hasilnya itu 0,75991. Dan X2
1 dibagikan dengan 1 untuk X2 nya sama dengan 1 dibagikan dengan 1 ditambah E baru dengan nilai X1, yaitu X1 tadi 1,6, X2 ya, X2 yaitu 1,6 ditambah setelah kita bagikan dengan 1 dengan nilai 1 ditambahkan dengan X2 tadi, yaitu hasilnya 0,832018. Langkah ketiga yaitu kita harus mencari nilai X3. Di X3 itu kita menggunakan rumus X1, nilai X1 dikali dengan W5 ditambahkan nilai X2 dikali W6, lalu kita tambahkan dengan nilai B3. Dan pada X1 itu bernilai 0,75991 dikalikan dengan W5. W5 itu bernilai 0,21 ditambahkan dengan X2 itu bernilai X2 tadi, nilai X2 yang tadi itu bernilai 0,832218 dikalikan dengan W6 itu bernilai 0,31. Lalu kita tambahkan dengan nilai B3 itu bernilai 1, yaitu hasilnya 1,41742,299. Itulah langkah keempat. Setelah kita dapat hasil X3 tadi, kita akan masukkan ke dalam fungsi aktivasinya, yaitu X3 sama dengan 1 dibagikan dengan 1 ditambahkan dengan nilai X3, yaitu hasilnya 0,80493. Lalu hasil akhirnya jadi hasil keluaran aksir Y adalah 0,804993 dengan X1 yaitu 0,759991, X2 0,830218, X3 itu bernilai 1,41742299, dan hasil akhirnya yaitu yang Y hasil keluarannya itu bernilai 0,80493. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.